Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita awali dengan pujian Yesus itu baik, di mana doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Hani. Menyertai dan memimpin kehidupan kami hari lepas hari sehingga pada sore hari ini kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu dalam keadaan selamat. Ya Tuhan, kami pada saat ini akan melaksanakan ibadah. Ibu-ibu, Engkau kiranya berkati Bapa, pimpin kami ibadah ini dari awal pertengahan sehingga kami boleh akhiri nanti dalam keadaan selamat. Kami juga Tuhan mohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan, baik dari perkataan, pikiran, ataupun tingkah laku kami yang tidak berkenan kepada Engkau kiranya mengampuni kami sehingga kami boleh datang kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Suprapti. Tapi sebelumnya kita naikkan pujian pribadi mengenal hatiku. But
Shalom, selamat sore ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Ya, kita bersyukur karena kita boleh ada kembali dalam ibadah PWDK pada sore hari ini, ya. Dan saya percaya ibu-ibu semua dalam situasi pandemi COVID-19 tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan waktu bagi kami untuk kami bertemu satu dengan yang lain, sekalipun lewat online Tuhan. Kami percaya Roh-Mu tetap ada dan menyala-menyala bagi kehidupan kami semua. Dan kami percaya Tuhan tidak hanya ada di tempat ini, Tuhan ada di mana-mana, dan Tuhan ada di setiap pribadi lepas pribadi kami. Tuhan, pada sore hari ini kami menyiapkan diri kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Biarlah Roh-Mu akan memberi otoritas kepada hamba-Mu ini dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19, yaitu ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ya kalau kita melihat dari perikop bacaan kita hari ini, pasti ibu-ibu sudah tidak asing lagi ya, bahkan seringkali sudah mendengarkan cerita ini. Bahkan mungkin ibu-ibu sudah hafal jalan ceritanya semua. Tetapi pada sore hari ini mari kita melihat dari sisi yang lain. Ya, sebelum saya memulai renungan kita pada sore hari ini, saya mau bertanya dulu. Apakah yang menjadi persoalan terbesar dalam hidup umat manusia? Saya ulangi, apakah yang menjadi persoalan terbesar dalam hidup umat manusia? Ya tentu kita akan menjawabnya, ya masalah ekonomi, masalah keluarga, lingkungan, atau pekerjaan. Hal-hal yang bersifat duniawi tentunya yang akan menjadi jawaban kita. Sesungguhnya yang menjadi masalah terbesar dalam hidup manusia adalah dosa. Ya, ibu-ibu ingat bahwa sesungguhnya yang menjadi masalah terbesar dalam hidup manusia adalah dosa. Dan kemudian yang kedua, apakah yang menjadi ketakutan kita? Ya tentu kita juga relevan ya dalam kehidupan kita masa COVID seperti ini. Ya, kita akan berargumentasi dengan sesama kita. Ya, sama seperti tadi. Atau justru yang lebih prinsip, ada ibu-ibu yang memiliki ketakutan, saya tidak punya keturunan. Saya tidak dapat jodoh. Kemudian,
Saya tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anak dan keluarga. Nah, itu jawaban kita seringkali yang muncul. Sesungguhnya yang menjadi ketakutan kita adalah kematian, ibu-ibu. Tadi yang menjadi persoalan terbesar dalam hidup manusia adalah dosa. Tetapi yang menjadi ketakutan terbesar dalam hidup manusia adalah kematian. Bukan kematian hanya semata ya, mati selesai, enggak. Kematian kekal, ibu-ibu. Kematian kekal adalah berarti kita masuk dalam neraka dan kita tidak mungkin lagi memiliki pengharapan yang baru. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, seperti pengantar saya tadi, bahwa perikop ini adalah perikop yang sudah sering kita renungkan, bahkan sudah hafal. Tetapi mari kita belajar, mari kita menggali ayat demi ayat. Yang di bagian pertama dikatakan Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ya, kita tahu bahwa kota Samaria dikatakan adalah kota yang belum mengenal Tuhan, orang yang belum percaya, bahkan dikatakan kafir. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Kemudian ia memasuki suatu desa, disatakan itu. Kenapa disebutkan suatu desa? Tidak disebutkan nama desa itu. Ibu-ibu tahu tadi dari judulnya adalah ke-10 orang kusta disembuhkan. Tentang ke-10 orang kusta disembuhkan. Ya, kita tahu bahwa sakit kusta, penyakit yang sangat ditakutkan. Penyakit yang menular. Sehingga setiap orang zaman dahulu saat itu ketika mereka mengalami sakit kusta, mereka harus diasingkan, bahkan diisolasi. Sehingga dikatakan di sini ia memasuki sebuah desa. Suatu desa. Tidak dikatakan nama desa itu. Untuk apa Yesus ke sana? Ya, inilah karya dari Tuhan Yesus. Yesus menyusur perbatasan yang orang katakan bahwa di situ orang tidak percaya, orang yang menolak dia, tetapi dia masuk ke tempat itu. Kemudian dia memasuki desa yang dikatakan di situ adalah orang sakit kusta. Apakah Yesus tidak takut dengan orang sakit kusta? Sama seperti kita, pasti kita takut. Tetapi dia adalah Allah yang mengajarkan kita untuk menembus semua perbatasan. Kemudian apa yang dikatakan di poin yang ketiga? Ia memandang mereka. Ia di sini adalah Yesus. Ia memandang orang sakit kusta itu ketika orang sakit kusta itu berteriak. Dikatakan di sini, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Apakah Yesus melakukan sesuatu? Tidak. Tuhan Yesus hanya mengatakan, pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ternyata di tengah jalan, mereka menjadi sembuh. Kemudian dikatakan yang lebih spesifik lagi di ayat 16. Kemudian ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, ini yang menarik lagi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sahabat kami di PWDK Yudea Padang Luih, seorang dari Samaria. Ya, ternyata banyak hal sudah Alkitab mengungkapkan bahwa ada orang Samaria yang baik hati dipakai ya oleh Tuhan untuk menolong sesama, tidak hanya memperhatikan, tidak hanya melihat dari jauh kejauhan, tetapi bagaimana mereka terlibat. Kemudian dikatakan di sini mengucap syukur, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka datang ketika mereka mengalami sukacita kesembuhan, mereka datang kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Terus yang 9 tadi kemana? Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan kita. Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan, tidak tadi yang sembuh itu 10 orang, tetapi kenapa hanya 1 orang yang kembali memuliakan Tuhan? Nah, ini pertanyaan bagi kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, seringkali kita mau dipulihkan oleh Tuhan,
Ya, kita mau menerima kesembuhan dari Tuhan, tetapi kita tidak mau mengucap syukur kepada Dia. Ya, hari ini ya saya beri judul firman Tuhan ini adalah Tuhan yang memulihkan. Hanya Dia yang mampu memulihkan. Ya, hendaklah kita juga dalam perenungan kita secara pribadi, kita menjadi orang seperti orang Samaria. Adalah orang yang menerima firman Tuhan itu, orang yang betul-betul mengalami mujizat itu, kemudian orang yang mau mengucap syukur atas keselamatan dan berkat yang diterima. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Apakah ketika kita menerima keselamatan itu kita pendam sendiri? Apakah ketika kita menerima kesembuhan itu kita pendam sendiri? Tidak. Tuhan Yesus katakan di sini berdiri. Berdirilah, berarti itu respon positif. Itu suatu gerakan yang harus kita kerjakan. Berdirilah dan pergilah. Itu namanya otoritas dari Tuhan. Ya, seperti renungan kita di dalam ibadah keluarga kemarin ya. Ternyata di dalam pelayanan kita memerlukan otoritas dari Tuhan. Kuasa Allah bekerja dalam setiap kita. Nah, di situ kuasa kegelapan, kuasa iblis akan jauh dari kita ketika kita melibatkan Tuhan dalam pelayanan kita. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ya dalam minggu kemarin saya mendapat berkat. Saya ikut konvensi EE nasional ya secara online. Di situ banyak hal kita digugah gitu ya, supaya iman kita tidak surut. Atau supaya iman kita tidak lemah. Apa yang harus kita kobarkan? Hendaklah semangatmu tetap bernyala-nyala. Artinya kita kobarkan api Roh Kudus itu dalam diri kita. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah sekarang ibu-ibu masih memiliki ketakutan itu? Tentu tidak ya. Ya, saya juga mencoba merefleksikan dari Yesaya 53 ayat 5. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini dikatakan oleh Yesaya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berarti kehadiran Yesus ke tengah dunia ini tidak hanya lahir, tetapi apa yang dikerjakan Yesus itu yang harus terus merema dalam hidup kita. Adalah bagaimana Yesus mau mati menanggung seluruh dosa kita, kemudian ketika Yesus disalibkan, apa yang dikatakan? Sudah selesai. Artinya seluruh hutang dosa kita sudah selesai dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Kemudian karena Dia adalah Allah, kemudian Dia dikuburkan, kemudian Dia naik ke surga, dan pada hari ketiga Dia bangkit. Untuk apa Tuhan Yesus bangkit? Untuk menyiapkan tempat bagi kita semua orang-orang percaya. Sehingga pertanyaan saya tadi tentu ibu-ibu sudah bisa menjawab. Masihkah ada ketakutan? Ya tentu kalau kita bisa respon pada sore hari ini ya, pasti ibu-ibu akan menjawab ya rame ya. Biasanya ibu-ibu kan seperti itu, pasti akan menjawab. Tentu jawaban saya tidak takut lagi. Karena apa? Karena Yesus telah menjamin kehidupan saya. Semua dosa-dosa saya telah dihapuskan. Nah, itulah pemulihan yang Tuhan beri. Sehingga kita diajar oleh Tuhan Yesus, kita tidak mendiskriminasikan seseorang, tidak mendiskriminasikan golongan, tidak mendiskriminasikan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Tetapi bagaimana kita belajar dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mau terjun dimanapun dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, disitulah Tuhan Yesus ada. Nah, itu juga menjadi bagian keselamatan kita pada sore hari ini, ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Ya, biarlah apa yang saya sampaikan pada sore hari ini akan menjadi berkat bagi ibu-ibu semua, dan itu akan merema dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus mau mendengar orang lain ya. Jangan kita ajar mau didengar. Yesus memandang artinya ada gerakan belas kasihan, ada hati. Dalam pelayanan teologi tidak cukup ibu-ibu, ternyata kasih antara teologi dan hati itu sangat mendukung dalam pelayanan kita. Ketika kita memiliki pandangan, pengetahuan teologi yang sangat luar biasa, tetapi ketika kita tidak memiliki hati dalam pelayanan, nonsen. Nah, itu juga sia-sia ibu-ibu. Mari kita pakai talenta-talenta yang Tuhan sudah beri. Kemudian
Dari itu kita mengucap syukur atas keselamatan itu, kemudian kita mau diutus oleh Tuhan. Nah, itulah yang menjadi berkat dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memulihkan hidup kita. Tuhan memberkati ibu-ibu semua dalam masa COVID-19 ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan untuk ibu-ibu berpegang. Tidak ada rasa takut lagi, tidak ada rasa was-was lagi akan dosa dan akan kematian yang kekal. Karena ibu-ibu berjalan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Shalom. Ya, mari kita berdoa dalam kita merespon kebenaran firman Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat firman-Mu pada sore hari ini yang boleh kami baca dan kami renungkan. Mungkin ada banyak hal yang kami keliru Tuhan, tetapi Engkau adalah Allah yang memampukan. Setiap orang percaya kepadamu, Roh-Mu ada di dalam diri kami masing-masing. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan mengingatkan kami lewat kehidupan kami. Tuhan mengajarkan kami untuk memakai hidup kami lebih lagi kepada yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang penting yang Tuhan sudah beri pada sore hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami untuk kami memiliki rasa belas kasihan kepada sesama kami, sehingga benar Tuhan jadikan alat-alat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, inilah doa syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bu Yusumati atas firman yang sudah baru disampaikan. Biarlah firman yang baru kita dengar bersama-sama menjadi kekuatan dalam kehidupan kita setiap hari. Kini tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat, di mana doa syafaat yang akan dibawa oleh Ibu KDF Tia. Baik, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang tibalah saatnya kita menaikkan doa permohonan dan doa syafaat kita. Kita akan membawa beberapa pokok doa. Yang pertama, tentu kita akan dukung semua program Persekutuan Wanita Dian Kestawati, khususnya Jemaat Yudia Padang Lui. Kita juga dukung bagi saudara-saudara kita yang dalam pemulihan, dan tentu kita juga dukung teman-teman saudara kita yang karena COVID ini menderita sakit dan juga kehilangan pekerjaan. Kita berdoa buat bangsa dan negara, dan kita berdoa buat keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami muliakan di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pada sore hari ini Bapa, karena kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kami. Dari pagi hari kami boleh melakukan setiap tugas kegiatan kami, sampai pada sore hari ini Bapa, Engkau telah mempertemukan kami anak-anak-Mu. Kami boleh bersekutu, memuji serta memuliakan akan nama-Mu. Itu semua karena kasih-Mu. Pada sore hari ini Bapa, kami juga mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan hidup kami, supaya kami layak dan berkenan datang kepada Engkau. Bapa yang di surga, pada sore hari ini Tuhan, kami rindu menaikkan syafaat kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga, persekutuan yang ada, Persekutuan Dian Kristawati, khususnya Jemaat Yudia Padang Lui Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, setiap program yang sudah disepakati, kami mohon Engkau yang memberkati. Program yang sudah terlaksana, terlebih program yang belum terlaksana Tuhan, kami mohon Engkau ikut campur tangan di dalamnya. Engkau memberkati pengurus yang ada, Engkau memberkati kami anggota, sehingga setiap program yang sudah kami sepakati bersama boleh kami lakukan dengan baik, dan semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Sungguh kami bersyukur
karena kasih setiamu Bapa bagi teman-teman kekasih kami yang mungkin masih dalam pemulihan Tuhan, khususnya saudara kekasih kami Ibu Kadek Partini Tuhan. Kami mohon belas kasihan daripadamu Bapa, Engkau kiranya menjamah, memulihkan, menyembuhkan secara sempurna kesehatannya. Demikian juga Bapa yang di surga, saudara kami yang lainnya yang mungkin masih dalam masa pemulihan, mungkin ada yang sakit Bapa. Kami mohon juga tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, mengurapi mereka, memberikan kesembuhan, kesehatan, sehingga mereka boleh merasakan betapa Engkau mengasihi akan kehidupannya. Terima kasih Bapa yang di surga, kami juga bersyukur pada sore hari ini Bapa, karena kami boleh melaksanakan persekutuan wanita Dian Kristawati dalam ibadah walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah itu sungguh-sungguh menyenangkan akan hati. Terima kasih Bapa yang di surga, pada sore hari ini juga Bapa kami berdoa untuk jemaat-Mu, khususnya jemaat Yudia padamu. Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang kehilangan pekerjaan karena virus corona yang ada. Banyak saudara-saudara kami juga di luar sana yang menderita sakit karena virus corona. Tuhan, sungguh kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak kehilangan cara untuk memberkati mereka. Yang sakit Tuhan, kami juga percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Untuk itu Bapa, sungguh kami mohon belas kasihan. Kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau memulihkan akan kehidupan anak-anak-Mu, sehingga kami senantiasa boleh mengucap syukur hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang di surga, gereja-Mu Jemaat Yudia Padang Lui juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, Tuhan kiranya memberkati pelayanan mereka. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan di dalam mereka mengemban tugas tanggung jawab pelayanannya. Mereka boleh melakukannya dengan penuh sukacita, dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Demikian juga pada sore hari ini Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, keberadaan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Virus corona yang melanda bangsa ini dan juga dunia ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup memusnahkan virus ini Bapa, sehingga kami anak-anak-Mu boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, sehingga pekerjaan yang hilang karena virus ini Tuhan, kesehatan yang terganggu karena virus ini Tuhan, boleh dipulihkan karena kuasa-Mu. Bapak Presiden Jokowi Tuhan beserta jajarannya, kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan memberikan akal budi kebijaksanaan, roh hikmat-Mu Bapa, kesehatan Engkau anugerahkan buat beliau, sehingga setiap keputusan yang diambil Engkau juga yang memberkati. Keputusan itu membuat kedamaian, kesejahteraan buat kami masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa yang di surga, sungguh kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui setiap pergumulan kami, karena semuanya Tuhan ada di dalam kontrol. Terima kasih Bapa yang di surga, pada sore hari ini juga Bapa, kami menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan. Apapun yang menjadi pergumulan kami di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Setiap usaha pekerjaan kami Engkau yang memberkati. Anak-anak kami yang mungkin masih dalam masa pendidikan Tuhan, walaupun mereka belajar di rumah, Tuhan juga memberkati. Tuhan memberikan ketekunan, kerajinan di dalam belajar, dan kami percaya masa depan yang penuh harapan Engkau sediakan buat anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang di surga, kami percaya Tuhan, setiap pergumulan kami Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik, karena kami hanya mengandalkan hidup kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa yang di surga, demikian kami berdoa pada sore hari ini Bapa, karena semua permohonan ini kami minta di dalam satu nama, Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama.
Ibu-ibu, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu untuk kami, untuk keluarga kami ya Tuhan setiap saat. Dan pada sore hari yang indah kali ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu untuk kami ya Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami persembahkan dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkati pula berkat-Mu yang masih ada pada kami Tuhan. Berikanlah kami hikmat supaya kami dapat mempergunakannya dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat dari Ibu Nur Sepekti, mari kita naikkan pujian doa Yabes. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya di penghujung ibadah kita pada sore hari ini, kita mau menerima berkat Tuhan. Dan saya sekarang ada di dua patung ya. Di sebelah kanan saya ini adalah patung Sang Toha. Di sebelah kiri saya ini adalah patung Reverend Joyfrey, di mana beliau yang membaptis pertama orang-orang percaya yang ada di Bali. Mari kita menerima berkat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, karena Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga kami dapat akhiri dalam keadaan selamat. Tuhan, sekarang siapkan hati dan pikiran kami untuk kami menerima berkat-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu memenuhi kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, ibadah pada sore hari ini sudah selesai atas pertolongan Tuhan. Sampai jumpa pada ibadah bulan depan berikutnya. Dan jangan lupa ibu-ibu jaga kesehatannya ya. Sampai jumpa.